Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Qala sannifu rahimahullahu ta'ala, man utawi sapa wonge abada lamun iku nyembah sapa man lisaiin ahu ing Allah, lisaiin karena suwiji-wiji, yarjuhu kang arep sapa man ing suwiji-wiji minhu saking Allah, auliya dfa'a uta drapun yen to nolak sapa Allah bito atihi sebab taati man, warudal uqubati ing tekone siksa anhu saking man, fama koma mongko ora anju menengi sapa man bihaqi ausofihi kelawan hak-hake pira-pira sifate Allah. Barang siapa yang menyembah Allah karena mengharap sesuatu atau untuk menolak siksa atas dirinya, maka dia belum menunaikan kewajiban terhadap sifat-sifat Allah. Ketika seseorang itu beribadah, akan tetapi niat di dalam hatinya itu semata-mata ingin karena dimasukkan surga atau dihindarkan dari siksa neraka, ketahuilah bahwa orang yang beribadah yang seperti itu masih belum menunaikan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok bisa seperti itu? Seumpama surga dan neraka itu tidak ada, tentunya mereka yang ibadahnya mengharap surga tidak akan mau beribadah hanya kepada Allah. Karena apa? Kok Ibni Athaillah melarang kita beribadah menginginkan selain daripada Allah atau tidak karena Allah? Itu tadi, seumpama selain Allah itu tidak ada, dia tidak akan mau untuk beribadah pada Allah. Ingin dilebokno surga, nah, terus umpama galok surga ngono gak gelem ibadah, nah, seperti itu menandakan orang itu masih belum ikhlas beribadah hanya menuju kepada Allah. Ya ketoi secara syariat, secara zahiriyah sudah bagus, sholat gak tahu leren, jamaah aktif 5 waktu gak tahu ketinggalan, sedekah nyah-nyoh
haji ping 7 misalkan. Tetapi tidak karena Allah, masih mengharap sesuatu selain Allah, seperti sedekah ingin mendapat pujian dari orang lain supaya dirinya dianggap menjadi ahli sedekah, haji bolak-balik nang Mekah supaya diarani ahli haji dan lain sebagainya. Nah itu ibadah-ibadah yang diniatkan seperti itu belum pantas untuk menerima ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibni Athaillah mengingatkan karena Allah lah, jadi ibadah kerono Gusti Allah tok, jangan mengharapkan imbalan selain apapun. Nah, contoh orang yang beribadah itu tidak lillahi ta'ala. Contoh ketika dia rajin melakukan sholat 5 waktu, terus kemudian ada seseorang yang menegur atau segampangannya ngece lah. Wah, sholat 5 waktu gak tahu pot jamaah sregep, tapi wong sik ngono. Aku terus hatinya sakit. Ditegur seperti itu hatinya sakit lah, itu menunjukkan bahasanya dia belum lillahi ta'ala ibadahnya. Kalau sudah lillahi ta'ala, dicaci maki seperti apapun, dia tidak akan terkontaminasi oleh cacian tersebut, tidak menjadikan dia marah, tidak menjadikan hatinya sakit, tidak sakit hati walaupun dicaci maki seperti apapun, karena dia hanya mengharapkan ridho Allah. Dia selalu memandang Allah di setiap sesuatu. Itu ciri-cirinya orang yang sudah lillah itu selalu memandang Allah di setiap aktivitas apapun yang terjadi di dunia ini. Hatinya anteng, hatinya tetap memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah justru sebaliknya, orang-orang yang ibadahnya tidak karena Allah, difitnah sedikit des leren ibadah, ditegur sedikit des leren gak sedekah, oleh aku gak dimulyakno, aku mari sedekah wakeh, tapi aku gak dipuji belas, masih sedekah, bawes aku gak sedekah mana. Nah, itu namanya orang yang gak lillahi ta'ala. Jadi pembelajaran ini bukan maksud untuk menyindir, enggak. Ini pendidikan atau masukan dari Ibni Athaillah agar amal sedekah, ibadah yang kita lakukan itu berkenan di sisi Allah. Maksudnya ibadah kita, sedekah kita bisa menjadi penolong terhadap kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wis seringkali disampaikan, bahkan di dalam sholat pun usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal
qiblati adaan lillahi ta'ala. Sampai di setiap doa sholat, doanya wudhu, doanya berpuasa, semuanya kenapa di situ dikasih kalimah lillahi ta'ala, bahwasannya sangat ditekankan sekali ibadah harus karena Allah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadi sanati fardhon lillahi ta'ala. Harus karena Allah. Ya mau tidak mau ya harus sana. Tapi orang-orang yang masih belum memahami hukum hakikat tasawuf, ya hendaklah belajar sedikit demi sedikit, jangan cuma belajar syariat saja. Saya dulu juga belajar syariat, tapi hasilnya malah sering bertikai, sering bertikai. Masalah sholat aja berdebat, harus seperti ini, harus seperti ini. Masalah talqin mayit juga berdebat ya. Bukannya berdebat, memang ilmunya masih sebatas syariat saja. Bukan saya merendahkan syariat, enggak. Syariat itu bagus karena saya dulu syariat mulai dari kecil, belajar ngaji, belajar hukum-hukum mulai dari kecil. Jadi penting sekali syariat, akan tetapi ilmu syariat itu tidak cukup untuk kita menginginkan ridho Allah. Kita harus belajar thariqah, kita harus belajar hakikat sampai ke makrifat. Ini syariat yang nggak salah, thariqah nggak salah, nggak ada yang salah, semuanya itu bagus. Akan tetapi poin inti ketika kita kembali kepada Allah, kita dituntut untuk fitrah, suci, kembali suci kepada Allah. Dan sedangkan kesucian hati ini hanya dapat diperoleh ketika kita sudah memahami keempat tahapan ilmu syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat. Baru kita akan mengerti tentang ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, ketika di syariat tidak bisa, masih belum bisa memahami tujuan daripada kita diciptakan di dunia ini. Makanya yang syariat, naiklah, belajarlah thariqah. Kalau sudah thariqah, naik lagi ke hakikat sampai engkau makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di titik makrifat itulah kita akan tahu kenapa ulama-ulama itu menekankan harus ibadah hanya karena Allah. Nah, kita akan tahu ketika kita sudah di hakikat makrifat, sudah memahami ilmu hakikat menuju makrifat. Sekiranya sudah bisa difahami ya. Nah, terus jangan sampai kita beribadah tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijaga. Tapi sholat niku direnungi. Sopo sak temene sing sholat iki, sing ngobah iki, sing nyawang iki, sing maca Fatihah iki. Sebelum sholat afakuri dulu itu. Sadari dulu Allah. Baru melakukan sholat.
Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Jadi untuk tema pada malam hari ini adalah beribadah, jangan mengharap sesuatu selain Allah. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari jamaah, monggo. Wonten. Pertanyaan surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, apa bedanya karomah dan karomi sama apa tidak? Apa karomi ya? No, karomi ku no, kayak supermi no. Karomah itu kemuliaan. Kalau di bahasa wirid itu farid, karomah itu warid. Dan karomah ini muncul ketika seseorang itu sudah melakukan ritual atau wirid. Kalau ini biasanya banyak dialami oleh saudara-saudara kita yang di Toreko, itu wiridnya kan luar biasa. Jadi pentingnya kita mempelajari Toreko, kita masuk ke Toreko itu pentingnya kita akan tahu seberapa berat perjalanan wirid itu, mujahadah kepada Allah, walaupun hati ini masih belum kenal Allah. Sangat luar biasa sekali perjuangan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang masih di Toreko. Saya dulu juga di Toreko. Memang luar biasa, tidak berani meninggalkan wirid, disiplin sekali. Bahkan sholat tahajud pun diwajibkan untuk diri kita. Jadi harus melaksanakan sholat tahajud setiap hari. Kemudian wirid, di luar sholat kita dilarang berbicara yang tidak ada manfaatnya. Lebih baik dibuat wirid daripada ngobrol yang tidak ada gunanya, lebih baik digunakan wirid. Nah, itu peraturan-peraturan di dalam pertorekoan itu seperti itu. Dan akhirnya kalau tentara itu masa-masa pendidikan, sholat selalu menjaga, setelah sholat wirid sampai selesai. Setiap habis sholat fardu ditekankan untuk membaca wirid sekian, dan itu setiap hari selama bertahun-tahun. Nah, inilah yang mengeluarkan karomah. Ketika orang yang wiridnya itu sudah bertahun-tahun dilakukan, pasti karomah ini datang. Karomah ini semacam kelebihan. Jadi kita diomongin orang, tiba-tiba ada seperti televisi di depan kita, seperti terlihat jelas orang yang ngomongin kita itu tadi. Nah, ini salah satu wujud karomah yang diberikan Allah kepada hambanya yang sudah menjalani ritual atau wirid-wirid biasanya seperti itu. Dan itu di dalam ajaran hakikat disebut masuk ke dalam alam mukasyafah. Jadi karomah itu tempatnya di
mukasyafah. Terus ngomong apa, ada kerentek sedikit di dalam hati terjadi. Nah, itu merupakan karomah. Terus bisa jadi 4, jadi 3, jadi 5, dan kelebihan karomah-karomah yang lain. Ketika hujan datang, dia berdoa, maka terang. Setelah beberapa detik, teranglah hujan itu. Itu wujud dari karomah-karomah yang saya tanyakan, itu karomah seperti itu. Jadi kelebihan-kelebihan yang tidak masuk di akal. Jadi waktu saya dulu di Toreko juga seperti itu. Bahkan ada waktu itu ada orang meninggal itu SMS sama saya, itu pernah berapa tahun yang lalu terjadi seperti itu. SMS katanya dia bingung, nggak tahu jalan harus kemana. Itu banyak yang tahu itu kejadian itu beberapa tahun yang lalu. Akan tetapi karomah ini kalau tidak didampingi ajaran hakikat makrifat, ini sangat berbahaya. Kenapa saya bilang karomah itu berbahaya? Berbahaya kalau orang itu masih belum makrifat terhadap Allah. Jadi masih mempunyai hatinya masih menyangka bahwasanya selain Allah itu masih ada, masih bisa hidup, bisa beraktivitas seperti itu. Nah, secara otomatis keegoannya masih ada. Dan orang yang punya karomah ini, sekali ego kepada seseorang, ini berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Cara Jawa nih, mangkel ning wong, itu berbahaya. Karena apa? Kalau secara metafisika, energi dan kekuatan di dalam dirinya itu luar biasa. Karena setiap hari dia wirid ritual. Dan ketika dia mangkel kepada seseorang, bisa terjadi kadang orang yang dimangkeli itu sakit mendadak, seperti itu. Kemudian apalah pokoknya wis dikasih apes orang-orang yang seperti itu, sing dimangkeli ini lho. Nah, itu dia hebat dari apa? Dari khotam-khotam yang sudah berdatangan karomah itu kepadanya. Khotam itu yang tidak terima. Jadi khotam itu pelayan orang yang mempunyai karomah itu, yang sudah melakukan wirid bertahun-tahun itu, akhirnya khotam itu datang dan jadi karomah itu. Biasanya ya dukun-dukun itu seperti itu ya, wirid. Dan ini berbahaya sekali kalau tidak naik lagi kelasnya, tidak ke hakikat marifat, karomah atau amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Ini berbahaya. Berbahaya buat siapa? Buat dirimu sendiri, buat orang lain. Perjalanan saya dulu juga seperti itu. Bahkan saya pernah bingung, kenapa saya ngomong gini jadi, ngomong seperti ini terjadi. Dan saya bingung saat itu. Lari lagi saya sama kiai, minta peluntur,
apakah ada peluntur sekiranya apa yang saya ucapkan ini tidak terjadi. Sampai seperti itu, saking takutnya. Saking takutnya malah saya ingin Allah mencabut semua karomah yang sudah terjadi pada saya dulu. Takutnya ngucap jelek sama anak. Nah itu takutnya. Beda lagi kalau makrifat itu hanya melihat Allah sudah, tidak melihat yang lain, itu aman. Kalau belum makrifat, masih kelasnya di mukasyafah, ini berbahaya. Kenapa saya bilang berbahaya? Yaitu tadi efek-efek yang ditimbulkan dari karomah itu seperti itu. Kalau hati kita tidak masih terkotori dengan hawa nafsu, waduh, ini sangat berbahaya sekali. Itu jawabannya, pengertian karomah itu seperti itu. Asal usuli teko wirid, akhirnya waridnya datang sing jenenge karomah itu wow. Ya dia mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana puasa Ramadan dapat 10 hari batal? Apakah puasa yang dapat 10 hari itu batal semua? Ya enggak. Kalau puasa itu batal di hari yang ke-10, berarti ya yang gagal ya yang hari yang ke-10 itu toh. Yang hari pertama sampai ke-9 itu sah puasanya. Jadi 1 hari toh itu yang batal, tidak semua. Perlu diketahui lagi, ketika orang meninggal itu pas nampani poso, mari sahur dadak mati. Lah ini wajib disakati, zakat fitrah, karena dia sudah masuk ke bulan Ramadan. Begitupun juga orang yang meninggal di akhir Ramadan, engko takbiran, pengingine takbiran awani mang mati, wajib dikeluarkan zakat fitrah. Itu tinggal syariat tak selenting-selentingno kok pertanyaan. Jadi supaya lambat laun pemahaman tentang syariat ini tahu sampean. Seperti anak kecil yang meninggal itu ada dua macam, ada yang sempat hidup dan ada yang lahir memang tidak ada nafas. Nah itu cara menanganinya di mana mayite. Kalau yang tidak ada tanda kehidupan, lahir langsung kalau ambane memang ya gak nangis gak opo, langsung memang gak ada nafas. Nah itu tidak usah disolati, tidak apa-apa. Yang disolati itu yang sempat nangis walaupun 2 detik. Jadi lahir langsung nangis coer langsung mati, tidak ada nafas. Nah itu wajib disolati. Nah ini harus ngerti sampean, walaupun hanya sebatas syariat. Jadi penanganannya seperti itu. Ketika ada bayi lahir ndak ada tanda kehidupan, nggak usah dianuis, didusi, dikafani langsung dikubur. Kalau yang sempat hidup, entah itu 2 detik atau 3 detik, ini wajib disolati. Paham ya? Sampai takon syariat itu gak apa-apa, cek tambah ilmu.
Tidak sama gak takon ya gak ngerti. Kok sampean ngaji mabadi fikih kita Fathul Qorib suwe Pak 3 tahun 2 tahun ketutup bab niku. Lek sampean takokno langsung ini gak dek ngaji kitab iku wis langsung ngerti jawabannya. Apun enten malih pertanyaan? Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Wonten nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tadi niku guys. Lah nek lair niku bobotan 3 sasi guys. Kuburan. Nggih, kekuburan. Sing nomor 1 nomor kali waktu tahlil. Sedangkan imam tahlil niku boten damel hakikat guys. Terus sing makmum setunggal misalnya memahami damel hakikat. Niku terus pundi guys? Sing imam tahlil niku imam doa. Oh, imame gak ngerti hukum hakikat, makmume ngerti hukum hakikat. Nggih, pun samonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, bayi yang keguguran jenenge. Nah itu ya ndak wajib di dalam keguguran itu masih belum hidup, janin itu masih belum hidup. Atau yang sudah 4 bulan sudah hidup tapi setelah keluar mati. Yang dibahas itu waktu keluar itu ada tanda kehidupan apa enggak? Ini loh. Ada tanda kehidupan wajib disalati. Kalau enggak ada tanda kehidupan langsung didusi, dilawoni, dipendem wis. Itu aja. Masalahnya di situ. Sing ditakakno napa sih, Pak? Bayi sing Keguguran itu guys. ya keguguran. Ya itu kan termasuk belum hidup. Jadi ya gak usah disolati, didusi, terus dikafani, terus dikubur. Pertanyaan yang kedua, bagaimana jika ada imam tahlil yang belum berhakikat, sedangkan makmumnya ini berhakikat? Ya, sing mungguhi Allah niku ya imame ya sing berhakikat niku, walaupun imam tahlil itu secara zahiriyah dia imamnya, tapi secara hakikat itu makmum yang memahami hukum hakikat itu tadi yang menjadi imam mungguhi Allah. Karena napa? La ilaha illallah ne wong sing wis berhakikat iki iso jebolno aras langsung Allah. Sedangkan orang yang belum memahami hakikat itu mek ngomong tok la ilaha illallah, la ilaha illallah, mek ngoten tok. Tapi ketika orang yang sudah berhakikat marifat, begitu dia melafadzkan la ilaha illallah ini tembus. Iki lak cara sampean niku bisa melihat alam kasab niku goyang geder alam niku. Makanya orang yang sudah makrifat terhadap Allah, jin niku sungkan wis ndika dawuh ngoten. Nah, sing lha masjid teng mriki kan istana ini, masjid ini istana jin. Nek boten percaya sampean nggawa wong kasab mrene mendelok niki ra istana jin teng mriki. Nah, berhubung kita sudah berhakikat, ya damai sama mereka, nggak ada apa-apa. Ngono. Lah saya turun berhakikat ini sembuh. Ingat.
Jadi tahlil hakikatnya ya yang mengerti hukum hakikat itu yang menjadi imam mumbuhi Allah. Pun enten malih sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna ya Allah min ahlil iman, min ahlil Islam, min ahlil ilmi, min ahlil Qur'an, min ahli dzikrika ya Allah, min ahli syuhudika ya Allah, min ahli ma'rifataka ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.